Bung Syahri. Halo, Bung Syahri. Ini kayaknya nggak punya kuping nih. Ditanyain diam mulu, nggak punya kuping berarti. Dia nunggunya udah lama kali Pak itu Pak CI. Karena lamanya dia pergi ditinggalin dulu. Iya kali ya. Loh, Oh di-kick. Ya udah kamu request lagi Bung Jahri. Tadi kamu disapa. Tuh kamu nggak nyahut-nyahut. iya ditanyain Nggak diem mulu standby. gimana? Kamu request lagi. Wajar lah kamu di-kick. Ya orang Iya, disapa-sapa kalau nggak ditanya, ada. iya diem aja. Tak kirain mau tidur gitu loh. Ya, Iya. Shalom Israel. Oke, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aku Kristen Bang. Mau nanya apa ditanya? Nggak ada, mau dengan ceramahnya Bu Sofi aja. Kalau kamu mau ceramahnya Bu Nggak Sofi ada. tuh langsung ikut masuk Zoom di Ya, WAFM. Tuh banyak Bu Sofi ceramah di situ. Bukan ceramah, Bu Sofi ngajar. Ngajar. Ceramah, Bu Sofi bukan pendeta, ceramah. Bukan ustadz. jadi Nah, gimana Bu Sofi ya? Pak Pendeta itu udah keluar? Apa kamu nanya siapa itu? Israel. Yang pendeta yang sempat ditangkap itu, Pak Bulu ya? Pak Kece ya? Pak Yusuf Manubulu. Oh, Pak Nah, udah Bulu keluar sih. nggak? Pak Kece bukan pendeta. Ya belum lah. Doain Oh, aja belum. lah. Udah keluar, emang lo kata hotel? Iya. Kalau segampang itu mah kita udah bersyukur lah, Indonesia udah lebih baik. Lah, aku kuliah dulu, kan ku ada Muslim. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya tidak bisa naik ya. Saya diblokir. Aduh gila. Padahal di sini ada si apa? Ada si Christine. Aduh. Kita coba cari siapa-siapa di sana. Miss Esther. Kita klik Miss Esther. Kalau si cemplok aku diblokir. Miss Miss Esther. Bismillah. Teng teng. Nah ini dia. Ikuti, klik. Aku diblokir semua, gila ya, teman-teman. Lalu siapa lagi di sana? Bung Sahri. Neva coba Neva. Cari ceng. Nah ini dia. Ikuti Neva live. Cing. Kok enggak juga? Cerita Indah coba. Cerita Indah hostnya ya kan? Cerita Indah. Teng. Tereng. Mana ini orangnya nih? Oh, nah ini dia Cerita Indah. Ceng, ikuti live. Bismillahirrahmanirrahim. Teng. Loh, aku diblokir semua toh. Piye toh? Waduh. Ini loh. Teong. Diblokir saking takutnya. Padahal di situ ada sepatu. Ada sol sepatu. Kenapa mereka takut ya? Aduh, bahaya ini kalau begini teman-teman. Oke, kalau begitu kita cari yang lain ya. Ketakutan mereka sama aku ya. Sampai segitunya. Ini sekarang siapa yang live?
Iya, orang yang beragama Islam. Itu artinya muslim. Kalau Islam apa artinya Islam itu? Iya, agama Islam, keselamatan. Oh, Islam artinya agama. Kalau muslim apa? Suarain aja, suarain Agama Islam. Oke, silakan. Mau tanya Mereka apa? mencari Islam awam Pertanyaan untuk dinaikkan, iya, teman-teman. oke. Ketika para Mereka ketakutan sama kita. adalah Tuhan, sampai mana totalitas orang Kristen itu Ya, kamu tahu enggak bedanya Tuhan dan Allah? lanjut Kalau jawab. mau sok-sokan. Jawab saja Bu Hayat, jawab saja. Oke. Kita berkata Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu kamu tahu nggak bedanya ketika Mulai- orang mulai mengatakan jualan orang kecap. berkata Yesus Tuhan dan Allah. Kalau Yesus Tuhan Allah kami, kenapa nggak berani naikkan Bang Suma, malah diblokir? Banyak cerita. Ini siapa? Ciptaannya kepada manusia ini. Ia membuat kita ini melihat, membuat kita ini mendengar, membuat hati kita ini bisa hidup adalah roh Afinata. Kalau ada yang bertanya tentang roh, jawab aja itu urusan Tuhanku. Jadi kalau roh itu urusan Tuhan, Pak, kamu nggak bisa. Memang urusan Tuhan. Tetapi ayat lain ada mengatakan, Sumasawahu nafah fihi min ruhi. Nah, ada pakar di situ. Kita cari yang tidak ada pakarnya. Jadi Kalau di sini arti neraka itu tidak ada Profesor Tuhan di sana gitu. Ardi. Berbanding terbalik dengan surga. Surga itu kan ada Tuhan di sana, sedangkan neraka tidak ada Tuhan di sana. Profesor naikin lagi dong, jangan turun, ini bagus tuh Profesor. Jangan. Mau itu dulu Bang. Hah? Aku dia turun mental kayaknya. Oh dia turun pamit dulu sendiri. tadi bilang pamit. Ini si Arti ini. Ya, ya. Pak Ardi dia Kristen ya? Itulah. Kristen, Iya ya? Kristen. Oh iya iya. Tadi dari Kristen tadi kayaknya takut mereka itu mengapai gitu loh. Dia jadi di bawah ini tidak terdengar, kalian itu on semua gitu. Kalau aku to the point, aku Iya. to the point loh. Ya sekarang gini, Bro Ardi. Arti omnipresent itu apa menurut kamu? Omnipresent itu dia ada di mana-mana sesuai dengan kehendaknya. Artinya dia Lu tambahin sesuai kehendak, artinya dia tidak terikat oleh tempat dan waktu, seperti kata Tuhan Yesus, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak kita terikat meluncur waktu. di sini aja kita. Lu kalau pengertian Tempat. omnipresent sebentar Bro Ardi, lu jangan tek. panjang. Nah, itu artinya. Arti omnipresent tadi lu tambahin sendiri lo. Enggak berlaku umum. Kok tambahin sendiri emang itu? Omnipresent artinya apa? Jadi itu kan tadi artinya yang bilang apa? Saya ulangi lagi. Artinya omnipresent saya bilang. artinya omnipresent sesuai dengan Kristus. Tuhan ada di mana-mana, titik. Enggak ada lagi penambahan. Kok kita di kamu yang ngaturnya? Emang begitu, Bro. Itulah kesalahannya kalian kalau berdiskusi itu. Diskusi itu nggak seperti Atau itu. gini aja, ya saya jangan ke neraka deh. Itu konsep dengerin ada dulu. di mana-mana itu kan konsep orang Kristen. Iya, makanya- dengerin dulu ya. makanya- Itu surga itu ciptaan Tuhan apa bukan? Surga. Surga itu dalam pemahaman iman Kristen, surga itu adalah merupakan bukan tempat. Dia dalam artian pemaknaan. Surga itu artinya di mana kita melihat Tuhan itu dalam keadaan sebenarnya gitu. Surga itu tempat 2400 km persegi, Bro. Kok bukan tempat? Kok tempat? Kan udah saya bilang itu bukan tempat, itu kan bahasa manusia sebenarnya, itu pengertiannya itu surga itu ketika kita melihat Tuhan Yesus dalam keadaan rupanya sebenarnya gitu, dalam rupa Allahnya gitu, bertata sebagai raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi surga itu bukan tempat ya? Bukan tempat, tapi suatu keadaan. Gitu ya. Keadaan apa di sana? Keadaan melihat Allah dengan sebenarnya. Melihat Allah dengan apa? Bisa dilihat memang dia. Kan memang bisa dilihat. Apanya yang fisiknya? Ya melihat keadaan sebenarnya. Keadaan keadaan wujudnya, rupanya.
Oh, Lah, jadi Tuhanmu ada rupanya di sana. ya kalau kita bisa melihatnya berarti ada rupa. Kalau misalnya nggak ada bisa dilihat, itu sama dengan mitos kan. Sesuatu mitos mana nggak pernah bakalan bisa dilihat kalau mitos. Berarti laki-laki dong itu ya, kalau kamu bisa lihat. Lah, ya Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Kayak Yesus laki-laki, bro. Tuhanmu juga Aduh, laki-laki. cas gue habis. Tunggu gue cas lagi. Tunggu. Aduh, cas gue habis. Tinggal. Kamu paling aneh. Sebenarnya Tuhan yang punya kelamin itu cuma Tuhan kalian. Tuhan Yesus itu dalam keadaan manusianya yang berkelamin. Cuma waktu dia naik ke surga, tidak ada lagi kelamin di surga. Apapun nggak ada. Oh, jadi dengar. Makanya saya bilang dalam keadaan manusianya dia itu untuk menggenapi hukum sunat. Jadi karena harus sadar Tuhan yang berkelamin itu cuma kalian. Contohnya di jadi dalam kelamin Al-Quran, Yesus. Dengerin. penamaan Tuhan kalian pakai huwa. Jadi kelamin Yesus itu. Dia berkelamin laki-laki. Ya, Yesus naik ke surga itu sama kelaminnya atau kelaminnya ditinggal di bumi? Udah dibilang di surga itu tidak ada yang nama kelamin atau apapun. Atau Yesus naik ke surga. berhubungan dengan bumi. Iya, boleh. Silakan. Seperti kata Tuhan Yesus, seperti kata Tuhan Yesus, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Berarti yang namanya kelamin ya sesuatu yang berhubungan dengan berkembang biak di dunia ini tidak ada. Ardi menurut lu surga buat tempat, tapi menurut ininya itu mengatakan bahwa surga itu tempat. Itu gimana, Di? Surga itu penamaan, bukan apa. Kalau misalnya kediaman rohani yang di sana itu kan memang kediaman malaikat gitu kan. Cuma karena arti surga itu sendiri, arti surga itu sendiri. Terakhir ini harus dipercaya siapa, teolog dari Kristen atau lu tapi dari teolog Kristen yang bernama Emmanuel Francis itu mengatakan bahwa surga itu tempat. Saya ini dari apa juga, dari pemahaman Kristen juga. Cuma itu enggak jelas juga tuh orangnya gitu. Makanya Tuhan Yesus katakan anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Istilahnya itu bukan surga, itu bukan merupakan tempat, tapi suatu keadaan melihat Tuhan Yesus dalam keadaan udah. Kembali ke topik, Di, lu dengerin gua, Di. Yesus itu naik ke surga itu dalam sama fisiknya yang laki-laki atau fisiknya ditinggal di bumi? Kan udah diubah ketika bangkit dia, fisik kedagingannya itu kan udah telah diubah, kan udah seperti waktu dia makan ikan goreng itu perempuan atau laki-laki? Apanya? Waktu dia makan ikan goreng, perempuan atau laki-laki? Tuhan Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Iya, saya tanya jenis kelaminnya, saya nggak nanya tujuannya. Waktu dia makan ikan goreng, waktu itu Yesus laki-laki atau perempuan? Dan rupa laki-laki. Terus kamu bilang berkelamin waktu makan ikan goreng itu. Dengar, sekarang Yesus waktu naik ke surga masih laki-laki atau berubah ini jenis kelamin? Kan udah bilang diubah kelamin sama yang lain itu kan cuma ada di kelamin itu kan hanya untuk di bumi untuk berkembang biak. Seperti kata Tuhan Yesus, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Terus sekarang fisik aslinya Yesus kemana? Fisik aslinya Yesus kan udah ke surga. Pertanyaan fisik asli Yesus di surga, berarti dia laki-laki dong. Kan udah diubah. Siapa yang ubah? Ya dia. Berubah jadi apa? Diubah seperti ke rohani, tubuh rohani. Tubuh rohani. Jadi diubah jadi apa? Jadi batu. Terus yang pakai jubah, di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja Segala Raja, bagaimana itu? Terus kenapa rupanya apa nggak bisa tubuh rohani bertuliskan seperti itu? Berarti roh pakai jubah. Oh, bisa ditato, Bang? Nggak tahu tuh. Lah. Coba caranya gimana, Bang, kalau roh itu bisa ditato, Bang? Ditato kan kedagingan nggak ada. Ya itu urusan Tuhan lah. Kalau Tuhan yang menuliskan ke tubuh rohani, siapa bisa menyangkal itu? Iya, berarti tatonya gimana, Bang? Oke. Selamat sore, Bung Jahri. Ada Bang Zuma. Selamat sore, Bu Blokir Permanen. Selamat sore, Bang Handi, Bang Zuma, dan Bang Agama apa, Bang? Islam. Muslim deh. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma. Iya, gimana, Bang? Ini si Ardi ini menghilangkan Bunda Maria loh. Dia hilangkan anak orang. Gimana itu?
Bilang Ya kan gini bang, gini. Iya. Ya kalau cuman asumsi monyet juga bisa berbicara. Ya gini. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Yang berbuat baik ini jasad saja atau roh saja atau dua-duanya, Saudara Ardi? Yang berbuat baik itu ya manusia itu Ya, kedagingan sama jasad. rohnya. Oke. Yang Makanya- dibangkitkan? Yang dibangkitkan tubuhnya, tapi ketika dibangkitkan dirubah menjadi rohani, tubuh rohani. Gak bisa musnah lagi. Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Yohanes 5 nomor 29. Jangan Anda tolak isi kitab. Lucu. Jangan Anda tolak isi Siapa kitab nolak? sendiri. Siapa Yang nolak? Kamu aja dibangkitkan gak mengerti. yang dibangkitkan ini jasad dan rohani atau rohani saja. Lah, yang dibangkit itu tubuh jasmani. Tubuh jasmani. Oke, berarti berarti kalau tubuh jasmani, kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus di sana tidak berkelamin? Lah, kan ketika dibangkitkan tubuh jasmani itu kan dibangkitkan dalam tubuh rohani, tubuh surgawi, bukan tubuh duniawi. Kan ada tubuh duniawi. Bagaimana Anda bisa mengatakan jasmani itu rohani? Jangan inilah, jangan gila lah, jangan gila. Evolusi anjing jadi kucing. Jangan gila, jangan gila. Oke. Ya, oke. Sekarang boleh tidak Anda bacakan saya Yehezkiel 37? Enggak, bacakan aja, Cung. Satu perikop. Silakan. Bacakan, Cung. Saya ingin Anda yang membaca. Enggak, bacakan aja. Saya itu udah lama, udah 10 tahun nggak punya Alkitab di kamar saya, di rumah saya. Ya, makanya saya udah diam, biar saya terapi pelan-pelan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat firman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu Allah berfirman kembali kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Allah kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap dan kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Allah, sungguh aku membuat kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan kubangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa, dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Demikianlah firman Tuhan. Terus masalahnya apa? Nah, ini yang dibangkitkan kembali apa? Roh saja atau jasad kembali hidup? Kan udah saya bilang jasadnya, jasadnya itu kan kembalikan seperti murah, kemudian diubah. Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat.
kita Biaya sepakat itu, ya biaya yang bahwa kamu baca ternyata itu nanti orang akan dibangkitkan jasadnya kembali. Iya, tetapi kemudian Setuju nggak? akan diubah. Kemudian Kok diubah diubah? dengan tubuh surgawi. Tidak dalam bentuk Iya, daging tubuh lagi. surgawi artinya tubuh yang bersih, tubuh yang suci, tubuh yang kudus. Kalau Oke. kalau ditembak langsung mati lagi gitu ya, dibangkitkan lagi, ditembak mati Siapa lagi yang mau tembak? gitu. Orang sudah bangkit di surga. Tidak ada lagi kematian. Kalau dalam bentuk daging lagi, kayak mana bisa nggak mati? Dengarkan. Itu, Yang berbuat artinya di Ezekiel itu kan apa? Kebangkitan orang mati itu kan dikembalikan semua dalam bentuk semula, kemudian diubah dalam tubuh surgawi. Karena surgawi itu bukan kedagingan. Loh, bukan tadi dibangkitkan, material. yang tadi dibangkitkan ini kedagingan atau bukan? Kedagingannya itu dipulihkan lagi, kemudian diubah Di menjadi mana tubuh coba rohani. mana di sini tuh dikatakan tubuh rohani dari jasmani menjadi rohani. Di Ezekiel itu nggak dijelaskan seperti itu. Nanti Giliran saya nanti di menertawakan perjanjian Anda. nanti di Bagaimana? perjanjian- Dengarkan. nanti di perjanjian Bagaimana baru mungkin dijelaskan. Bagaimana mungkin kemudian tulang-tulang semua yang di disambungkan perjanjian lama urat-uratnya, dijelaskan. dengarkan, urat-uratnya disambungkan, dagingnya ditumbuhkan, kemudian tulang-tulangnya kemudian disatukan. Anda katakan rohani. Ini jasmani. Kan nggak ada yang bantah itu. Nah, ini jasmani. Itu kan bukan kepenuhannya. Ini jasmani atau rohani? Itu masih Jawab. dijelaskan di perjanjian baru. Ini jasmani atau rohani? Kan saya katakan tadi dibangkitkan dalam kedagingan jasmani, kemudian diubah jadi tubuh rohani. Di mana dalilnya di tubuh rohani Di dibangkitkan? perjanjian baru. Silakan, di mana? Tunjukkan ke saya. Baca aja sendiri. Lu kok baca sendiri gimana sih lu? Enggak, saya mengapakan kalian untuk membaca kitab Di suci mana? itu perjanjian Di mana? baru Di secara mana? itu biar tertantang kalian membaca. Iya, di Baca. mana? Di mana dalilnya? Di mana? Ya pasti ada, cuma itulah. Di mana? Saya bilang saya nggak punya kitab. Saya udah 10 tahun nggak megang Alkitab loh. Aduh, parah. Habis itu kau mau kibulin orang di sini gitu dengan Kok agama dikibulin? paganmu. Kan makanya akun saya ini Nanti tetap Islam ada. akan Kalau misalnya saya dibully pasti kalian dengarkan. Saya bantu ya. Di dalam kitab perjanjian baru suratnya Nabi Paulus Korintus 15 itu menjelaskan begini. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Berarti yang bangkit jasmani dan yang bangkit adalah jasmani dan rohani. Jasmani dalam tubuh rohani. Tadi dari sini. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Istilahnya makanya kau belajar Bible, tubuh duniawi. Makanya kau belajar Bible supaya kau waras gitu. Kamu yang harus paham cuma, kamu harus paham. Apa yang harus aku coba pahami? ulangi lagi kau baca. Korintus ya, di dalam kitabmu dijelaskan 1 Korintus 15. Dia ketawai Paulus dia. Kok ketawa Paulus? Ada batu, ada air. Dosa lu, rasul jadi batu dan diketawain. air harus ada Yang gitu. ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, jasmani, maka ada tubuh rohania. Kan udah jelas itu ada tubuh alamiah seperti kita sekarang. Ada nanti tubuh rohani. Kalau dibangkitkan menurut Paulus jasmani dan rohani, betul atau tidak? Enggak dibangkitkan. Tubuh alamiah itu dalam tubuh jasmani, tidak rohani. Itu artinya. Masa Bagaimana ceritanya? Tubuh rohani, jasmani, tapi dikatakan rohani. Gimana ceritanya itu? Kan makanya di situ sudah dijelaskan, situ ada tubuh alamiah seperti kita sekarang, ada tubuh rohania, tubuh rohani nanti ketika dibangkitkan. Lah, pada saat rohani, rohani dibangkit, dengarkan, pada saat jasmani rohani dibangkitkan, apakah jasmani juga ikut bangkit? Menurut Paulus dua-duanya.
udah diubah ke alamiah, itu makanya dikatakan oleh Paulus tubuh jasmani alamiah, Satria ada baja tubuh hitam gitu. alamiah, Iya. ada tubuh Satria baja rohani. hitam. Berubah. Satria baja hitam berubah. Kau Ardi jadi monyet. Aduh. Sakit kau, Bung. Sakit kau, Bung. Kecang-kecang jadi monyet akan orang Yesus, monyet. dengarkan Ardi. Dengarkan, manusia gelap, dengarkan. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Oke. Nah, yang berbuat baik ini maksudnya yang berbuat baik ini jasmani saja, rohani saja atau jasmani juga? Jadi itu pertanyaan seperti apa? Jasmani. Kalau seseorang berbuat baik ya jasmani dan rohaninya ikut bekerja. Berarti jasmani dan rohaninya ikut bangkit, betul? Rohani, rohnya bukan tubuh rohani yang dalam kebangkitan nanti. Ini perkataan Yesus loh. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum dalam hukuman yang kekal. Nah, yang bangkit ini, yang berbuat baik ini, roh saja atau beserta jasmaninya? Kalau sekarang saya berbuat baik, tubuh jasmaniku dan roh yang di dalamku itu yang berbuat baik. Berarti yang bangkit nanti adalah yang berbuat baik. Tubuh jasmani saya, tapi diubah jadi tubuh surgawi. Kan itu sudah jelas dikatakan oleh Paulus. Kau nggak usah bawa tubuh-tubuh surgawi. Ini yang dibangkitkan, Tunggu. Dengarkan. Yang dibangkitkan mau di surga, mau di neraka, mau di dengar dulu. Cuma. Ketika Yesus makan ikan goreng kan dia para murid-muridnya kan di dalam ruangan terkunci. Dia bisa masuk gitu kan. Kalau masih ada tubuh alamiah mana bisa masuk? Di mana? Di mana Yesus? Kenapa dia bisa makan ikan goreng? Tubuh rohani itu tidak bisa. Yang duduk Ardi. Yang duduk di sebelah kanan Ardi. Yang duduk di sebelah kanan Bapak tubuh rohani apa tubuh roh halus? Makanya kalian harus tanya apa makna duduk sebelah kanan Bapak itu. Yang duduk itu siapa? Dan duduk sebelah kanan Bapa itu bukan dalam arti Arab ya, ada duduk sebelah kanannya. Itu artinya itu artinya bahwa dia itu Raja Israel, Allah yang sejati. Karena di dalam posisi bangunan posisi bangunan baik Allah. Ada Kristen yang lain enggak? Di surga menjadi Raja Israel, gimana sih lu? Artinya itu bukan cara ini sudah tidak bisa diselamatkan ini. Makanya kata Tuhan Yesus, Ardi, di Yehezkiel 37 tadi itu tulang-tulang, daging-daging, urat-urat jadi semua itu bukan jadi bukan tadi itu ada di sebelah kanan. Jasmani atau rohani yang tadi yang dibangkitkan di Yehezkiel 37 itu. Iya, kan udah saya katakan kok jasmani kan? Gitu kan. Jasmani kan? Jasmani kan? Alamiah dibangkitkan. Iya, jasmani atau rohani saja. Dengar. Jasmani atau rohani atau dua-duanya? Mana ada tubuh? Sekarang saya mana ada tubuh rohani saya? Mana ada tubuh rohani saya sekarang? Oke. Berarti betul. Badan kita inilah yang nanti akan dibangkitkan kembali. Iya, setuju? tapi akan diubah jadi tubuh surgawi. Tubuh jasmani yang lemah ini diubah jadi tubuh surgawi. Kalau diubah jadi tubuh surgawi itu seperti apa? Itulah seperti yang kita tengok di Nas yang ketika Yesus makan ikan goreng itu kan yang bangkit setelah kematian itu kan. Berarti sama aja kan? Di dalam ruangan tertutup tapi dia berarti bisa masuk sama aja kan? Terkunci tanpa membuka pintu dia masuk. Coba baca. Itu karangan kisah itu. Kamu pasti tahu kisah itu satu perikop. Saya baca. Pintu itu terkunci tetapi Tuhan Yesus masuk ke sana. Di Lukas 24 itu ceritanya. Oke ya. Nggak ada kunci, nggak ada pintu di situ. Banyak cerita kau karang bebas. Kau Ardi kau nggak pernah baca Bible tapi sok tahu tentang Bible lo. Jadi gini diterangkan. Dan saya nggak pernah baca Bible. Bagaimana bisa mematahkan cakap kalian? Dengarkan.
Lo mabok. Yang dari tadi kamu ketawain itu Bibelmu loh, yang dibacain Bunda itu loh. Yang saya ketawain kalian, otak kalian yang saya ketawain. Saya bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Ulangi satu perikop sebelumnya. Kalau dibaca satu perikop. Enggak sebelumnya. Tetapi pada pagi hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah tergulir dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan itu. Sementara mereka berdiri. Nah, kalau Yesus itu kemudian bisa tembus tembok, lanjut lagi. Kalau Yesus itu bisa tembus tembok, kenapa pintu kuburnya yang terbuat dari batu itu terguling dari tempatnya? Kenapa? Iya, lanjut. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kalau Yesus itu bisa tembus tembok, kenapa pintu batunya terguling dari kubur? Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa dia bangkit. Makanya teruskan lagi bicara, teruskan lagi itunya. Aduh, ini yang mendorong batu ini roh atau jasad? Malaikat yang mendorong itu tuh. Kenapa malaikat yang apa yang itu? Aduh. Di mana di Bibel kamu malaikat yang mendorong batu? Penipu. Coba lanjut cerita tadi. Penipu. Ini aja kamu sudah gugur di sini. Jadi siapa yang menggelintirkan batu itu? Ya, Yesus lah. Yesus kan dia tidak mati di situ. Dia hidup. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Iya, saya tanya. Siapa batu itu? Siapa? Dengarkan. Siapa yang keluar dari kubur? Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Lewat mana? Udah digulingkan apa? Parah banget Lanjut. Jin gundul. Baca. Manusia yang dari keju nih, kualitas manusia dari keju. Makanya jangan nyembah dewa Molok. Lanjutnya. Dewa Molok itu sapi betina. Dewa Molok itu sapi betina. Hubungannya coba kau uraikan. Bagaimana ceritanya sapi betina jadi dewa Molok? Coba. Surah Dewa Molok, surah sapi betina. Makanya coba kamu uraikan. Coba Dewa Molok itulah yang dibuat orang Israel pada masa itu. Coba kau uraikan. Patung sapi betina. Di mana tertulis? Gak ada ilmunya ini, benar-benar gak ada ilmunya. Yang membuat patung sapi betina itu adalah Bani Israel. Berani nggak melanjutkan? Pada saat Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Sinai, mereka membuat patung sapi. Lanjutkan tadi. Lanjutkan ya. Itu banyak aja dulu. Silakan. Ardi, waktu Yesus keluar dari kubur, Yesus punya fisik atau tidak? Makanya lanjut tadi pembacaan tadi. Ya ditanya dulu ini budak. Waktu Yesus keluar dari kubur. Nanti dia lagi tubuh alamiah. Jawab dulu sebentar. Waktu Yesus keluar dari kubur. Iya, dengerin. Biar ada gangguan ini orang, gangguan otak. Biar paham. Waktu Yesus keluar dari kubur, Ardi, dia punya fisik atau tidak? Jawabannya di pembacaan Injil yang tadi mau dibacakan Jumat tadi itu sampai habis. Itu jawabannya di situ. Akan bolak-balik ke situ lagi. Ini bukan mengelilingi Ka'bah, bolak-balik keliling-keliling, akhirnya pusing, jadi bodoh. Gimana sih ini orang diskusinya kok begini banget sih? Makanya lanjutkan, ikutilah, sportif aja lah. Anda ditanya dulu itu loh, waktu keluar dari kubur. Ya di situ pembacaan Injil tadi. Dia punya fisik atau tidak? Nanti bolak-balik ke situ juga. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Ardi? Itu kehidupan itu berjalan ke depan, bukan bolak-balik. Itu namanya gak waras. Kalau bolak-balik. Kehidupan itu mengarah ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Yang gak waras siapa? Ya kamu lah. Oh di sini gak waras ya? Makanya
sportif lah kalau mau membaca kitab Injil. Selamat sore Bisa Wanda. diturunkan aja itu. Turunkan aja ya. Sesuai keinginan dari Gurunda. Silakan. Gak ada ilmu. Tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Oke, selamat sore Wanda. Ya, naikkan monyet yang lebih berkualitas sedikit. Ya, agama apa Bunda? Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Agama apa Mbak Wanda? Monyet. Halo, Ya. saya Katolik. Maaf ya, sebelumnya saya Katolik. Iya. Oke, salam kenal buat semuanya yang ada di sini ya. Ya, salam mungkin kenal, saya Bu. tidak ikuti diskusi ini dari awal. Saya tidak mau menanggapi atau berdebat sama siapapun karena menurut saya kita semua ini adalah umat beragama dan segala sesuatu yang kita imani itu adalah sebuah kebenaran dan keyakinan. Ya poin-poinnya aja kan Tuhannya anak manusia ya Bu ya. Biarin Poinnya dulu aja. Bang, biarin dulu dia bicara. Biarin. Silakan. Maaf Bu. ya teman-teman, maksudnya ini kan tadi saya membaca, kenapa saya masuk, ini kan dialog lintas iman ya. Agama. Bukan begitu ya? Lintas agama. Tujuan dari lintas agama ini apa gitu? Kira-kira ya mempererat silaturahmi, kita membangun toleransi gitu. Nah, titik temu dari kita diskusi ini adalah saling menghargai gitu. Nah, tadi saya sedikit terganggu gitu dengan teman kita Ardi tadi dengan kemudian berdebat dengan teman-teman mungkin ya teman-teman Muslim kali ya yang bertanya gitu. Jadi saya nggak tahu tujuannya apa gitu. Karena teman yang satu mungkin juga belum terlalu paham dengan Bible-nya sendiri. Lalu kemudian teman-teman yang lain bertanya itu apakah ingin mengetahui atau mencoba gitu dan saya merasa terganggu di situ dan saya tidak mau menjelaskan karena bagi saya juga saya sebentar berapa detik lagi gitu. Bagi saya pun Bible mungkin saya belajar seumur hidup mungkin saya tidak akan mengerti gitu. Jika teman-teman mau bertanya dan kemudian ingin mencelah gitu. Jadi kalau misalnya kita dialog lintas agama untuk mengetahui itu ya ketika menjelaskan kita terima ternyata penjelasan gitu. Oke Bu Wanda ya. Kita tidak memaksa orang untuk apa yang dia jelaskan itu sesuai dengan perspektif kita. Oke, udah paham Bu Wanda. Biar Banyuma menanggapi. Silakan Banyuma. Jadi ya sepertinya Bang Juma lagi ngangkat telepon ya. Ada. Iya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kami umat Islam Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kaidah ini ada nggak di agama Anda, Mbak? Oh ya, diajarkannya kami mungkin kalau bagi saya mungkin masih sangat awam ya. Intinya dari kami ajaran yang paling utama itu adalah saling mencintai, saling mengasihi, itu aja. Dari kata itu semua hal bisa bisa relevan gitu. Dari kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menggunakan hati gitu. Nah, dengan menggunakan hati ini banyak hal yang bisa kita terapkan di sana. Gitu. Iya, tapi kan di kitab Saudari ini dikatakan, ya pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Ini gimana implementasinya? Itu dari mana itu dihukum tuh? Nah, ada perintahnya dalam kitab Ibu. Jelas itu. Nggak ada. Kalau misal itu mungkin tafsirannya gimana? Maksudnya saya memang bukan belajar Bible, saya baca. Maaf, saya itu baca di Markus 16, 15 sampai 18, Bu. Isinya. Bacakan Bang Handi. Dibuka. Enggak, Banyuma aja saya cuma nunjukin dia. Iya, jadi 16, iya. gitu, Jadi jelas datanya di sana. Pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil kepada makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16, maaf saya. Nomor 16. Markus 15, 16 ya Bang Handi ya? Markus 16, nomor 15 sampai 18. Bab 16. Nomor 16 aja. Iya. Itu perintahnya itu, Bu. Jadi kami harus bertahan daripada kami dihukum, ya kami harus bertahan. Kami juga punya kaidah. Bahkan di dalam agama kami, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, apalagi cuman pengikutnya.
Karena saya katakan bahwa saudari ini Kristen itu bukan ahli kitab. Kristen itu pengikut daripada ahli kitab atau orang yang menyamar-nyamar jadi ahli kitab. Gitu. Kalau di kami perintahnya menyeru manusia dengan cara baik. Kalau di tempat ibu menginjili manusia yang tidak percaya dihukum. Nah, ini sebenarnya gini Bang, mungkin kalau misalnya Bangnya sekarang lagi pegang Bible, lalu kemudian nggak tahu tadi Bangnya bacanya dari mana gitu. Kalau misalnya Markus Bang sekarang, 16. iya saya tahu, maksudnya sekarang Bang bacanya dari Bible kita punya, Bang dari Katolik punya atau yang Kristen punya kan? Iya. Lalu Bang membaca itu lalu menafsirkan sesuai perspektif Bang nih, gitu. Menurut saya, kalau misalnya saya sekarang lagi pegang Al-Quran, lalu saya membaca satu surat gitu, lalu menafsirkan menurut perspektif saya Katolik yang mungkin tidak sesuai. Kira-kira menurut Bang terima nggak? Nah, kalau kami mendengarkan itu akan kami jelaskan dan kami terangkan berdasarkan data-data di Al-Quran. Nah, kalau ibu kalau saudari saya mendengarkan perintah ini, gimana Anda kemudian menjelaskan? Silakan. Nah, ini menjadi kami adalah pengikut Kristus. Jadi kami ketika dibaptis kami sudah mendapat tugas perutusan gitu untuk pergilah ke seluruh dunia untuk beritakan Injil. Itu bukan berarti kita harus mendoktrin banyak orang, kamu harus masuk gini enggak. Tapi lebih kepada kesaksian hidup gitu. Lebih kepada itu dan tugas perutusan itu kan banyak masing-masing orang, bukan semua Katolik aja, dan kita Katolik itu ada tugas masing-masing orang, dan tugas perutusan yang penginjilan dan segala macam itu adalah tugas imam, biarawan, biarawati, mereka yang hidup bakti gitu, memilih hidup untuk tidak menikah. Mereka fokus ke situ karena mereka kemudian belajar Bible, belajar segala macam, dan mereka membedah isi kitab suci, lalu tafsirannya seperti apa. Lalu kepada umat biasa yang awam seperti saya ini, itu kesaksian untuk memberitakan Injil itu lebih kepada kesaksian hidup. Bagaimana isi kitab suci ini saya terjemahkan dalam kehidupan harian saya gitu. Nah, mengenai perikop yang ini, yang 15 ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, lanjut ke ayat terusin Bu, baca terus dulu baru ditanggapi. Iya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini terserah gitu, maksudnya orang yang percaya kepada Kristus, artinya karena menurut kita di dalam Kristus itu ada kebenaran, dan dalam siapapun yang mengikuti kebenaran, yang melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, maksudnya sesuatu yang benar itu akan selamat gitu. Nah, orang yang bukan dalam arti orang yang tidak dibaptis, dalam artian bahwa dia tidak melakukan kebenaran, yang dalam dosa. Nah, ini bukan hanya teman-teman di sini. Banyak sekali teman-teman saya di luar yang kuliah dengan saya juga, mungkin teman-teman diskusi gitu, mereka sering tanya ini. Jadi teman-teman itu menangkap bahwa orang-orang yang tidak dibaptis ini itu adalah teman-teman yang bukan Katolik atau bukan Kristen gitu loh. Orang-orang Kristen pun yang tidak percaya, dalam artinya dia mungkin Kristen KTP, dia mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak menjalaninya dalam kehidupan hariannya. Dihukum di situ, Bu. Jangan melebar. Dia tidak selamatkan, dia dihukum juga. Ya, gantian sama Bang Juma ya, Bu. Gantian sama Bang Juma ya. Kalian diam dulu. Silakan Bang Juma. Dia nggak mau. Iya, jadi gini Bu, itu kaidah itu sebenarnya Ibu lakukan karena Ibu hidup di mayoritas Islam. Itu dulu poinnya. Maksudnya gimana? Itu terjadi karena Ibu di mayoritas Islam. Karena di dalam pengajaran Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, kita lihat dalam Lukas 19 nomor 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kenapa nggak dipraktekkan? Ya kan gitu. Yesus kan mengatakan, dan dengarkanlah dia. Berarti perkataan Yesus itu harus didengarkan. Nah, yang dipraktekkan sekarang itu adalah di perjanjian lama. Entah ini betul atau ini hanya terjemahan yang keliru. Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, apa yang terjadi? Maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan roh bagimu dan menjadi budak kepadamu.
Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkannya ke tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduk laki-laki dengan mata pedang. Ini perintah, dan itu diperhatikan oleh Belanda. Nah kalau ibu sekarang muncul, jangan berdebat, salah, ini adalah toleransi dan seterusnya. Kaidah Al-Quran sudah jelas, Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oke, saya paham gitu. Maksudnya gini, kalau memang tujuannya live room ini untuk berdebat tentang kitab suci, saya terima kasih karena teman-teman cukup membaca sekali ya daripada saya sendiri baca kitab suci, kuasai bahkan hebat. Tapi maksudnya di sini tulisnya dialog lintas agama, tujuannya apa? Untuk mengolok, mencelah seperti itu. Bukan. Gitu. Dan teman-teman yang dinaikkan, teman-teman yang dinaikkan di sini bukan teman-teman yang ahli kitab suci. Jadi kasihan juga misalnya mereka harus jelaskan. Saya sendiri juga kayak ini gimana jelaskan. Jadi yang minta naik, yang merasa paham Bible itu menghindar. Ya, orang merasakan dia tidak perlu memperdebat hal yang menurut bukan, mereka buka komal lalu menghujat Islam. Coba Ibu cari Sopiatul, cari Bom-Bom, cari Bililing, cari mereka yang merasa so hebat. Setiap hari hanya menghujat Islam. Itu pekerjaan mereka. Maka kami jadi kami kemudian muncul, datang juga untuk melakukan bantahan terhadap hujatan mereka. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada yang kemudian mau. Kalau kami bertahan, kami yang diserang saat sekarang. Apa pembuktiannya bahwa Islam yang diserang? Istilah-istilah dalam Al-Quran itu diambil masuk ke dalam kitabnya Ibu. Kami terjemahan pun tidak ada mengambil istilah dari kitab Ibu. Apalagi original teks. Berarti kami yang diserang. Siapa yang diuntungkan dengan menggunakan kitabnya dengan label Alkitab? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Itu dulu poinnya. Oke, berarti maksudnya gini saya paham gitu. Ada beberapa akun yang memang saya juga kurang setuju gitu. Tadi yang disebutkan dengan beberapa yang merasa mereka itu apologetik segala macam. Saya juga merasa kurang setuju karena kemudian melahirkan sesuatu yang ini di sini aja di chat ini baca atau Islam atau siapa pun chatnya tolong chat juga yang ramah dong, yang ramah dong, yang provokatif. Bukan hanya soal ini, beberapa akun saya sudah cek semua itu, dan saya sering maksudnya kadang saya ikuti lalu saya chat pribadi gitu ke hostnya atau gimana gitu. Ini kalian nulisnya highlight gitu dialog lintas iman atau dialog lintas agama, tapi kemudian ini kan kemudian membuat orang-orang di sini ya banyak yang hadir sini bahkan ribuan gitu. Lalu saling hujat-menghujat, apa maknanya dialog lintas agama gitu? Sedikit Bu, sedikit maaf Bu, apa Ibu sudah ke Komal Kristen menasehati? Dia udah paham dia. Beberapa akun Bu, itu mungkin kalau misalnya saya belum sampai mungkin saya nggak dapat. Tolong setelah dari sini Bu, tolong setelah dari sini ke sana ya Bu ya. Nasihati tuh penghujat-penghujat di sana Bu. Kilaknat Sopikatul tah, silakan Bu ya. Oke. Ke sana juga. Ya makanya gini, saya tidak bisa bekerja sendiri gitu. Kita sama-sama yang di sini gitu loh. Kita punya hati baik gitu. Sebenarnya gini Bu Wandi ya, Bu Wandi ya. Wanda, dari niatan Ibu itu sangat mulia sebenarnya. Tapi kita hanya akan kerja sia-sia, koar-koar sampai tenggorokan robek kalau kitab Ibu belum kembali menggunakan pakaiannya sendiri. Itu percuma. Kenapa? Karena setiap saat akan kalian suarakan Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Sedangkan Allah itu asalnya dari Al-Quran. Kami akan terusik. Tapi kalau dikatakan Yesus anak Theos, Yesus anak dewa atau Yesus anak Tuhan, mana mau Islam itu kemudian ikut terlibat dengan dialog. Tapi karena dikatakan agama Anda, kitab Anda nyerempet masuk ke agama kami, keyakinan kami ya, kami punya hak jawab. Gitu loh Bu. Gini Bang, maksudnya gini, saya tidak mau membahas tentang Allah itu sesuatu yang suci ya, entah penggunaannya asal katanya dari mana, saya bukan belajar itu. Maaf, tapi kalau misalnya misalnya saya sering di sini dengan teman-teman muslim loh tinggal. Jadi kadang saya menyebut alhamdulillah, insya Allah atau ya Allah kayak gitu, itu nggak boleh ya? Itu boleh, silakan aja. Ini masalah kitabnya Ibu.
Yang mengatakan Allah punya anak, Yesus anak Tuhan. Lalu kemudian kitab ibu menuliskan di sana Alkitab. Ya kan? Kemudian Paulus disebut rasul. Inilah yang membuat kita berdialog, memancing adanya dialog. Kenapa? Karena kami ingin memurnikan akidah kami yang selalu saja diganggu oleh akidah ibu, kan gitu. Di Kristen, di Islam, mana ada istilah-istilah Yunani masuk di kami meskipun hanya terjemahan. Mas itu kan, maksudnya gini Bang, maksudnya kan kita menyebut Paulus itu rasul, dia adalah pengikut Kristus juga. Kita menyebut di dalam sini, rasul lagi. Kita adalah Tritunggal. Itu kan kenapa mereka, maksudnya Bang, mereka merasa terusik karena itu? Iya, karena Paulus itu bukan rasul. Lah, ini yang maksudnya gini Bang, saya analogikan saja. Saya tidak mau bahas hal-hal yang itu karena sekali lagi saya bukan ahli gitu ya. Saya analogikan, bisa nggak? Inilah yang menyebabkan ku bilang percuma keluar-keluar kalau kalau kitab ibu itu belum dirubah menjadi kitab Yunani. Kalau masih menjadi kitab Islam nggak bisa. Gini Bang, Gitu loh, Bu. berarti ini memang permasalahan ini sama gitu. Dari beberapa waktu yang lalu, kemudian saya belajar juga kenapa kok kita sama teman-teman Muslim itu selalu aja bukan berdialog, tapi malah muncul perdebatan-perdebatan itu kenapa gitu? Kenapa dengan mereka aja? Kenapa tidak ada yang lain-lain? Kok kita ribut terus ya? Padahal soal karena ini kan karena hanya Kristen yang tidak percaya diri dengan kitabnya. Bukan soal tidak percaya diri, maksudnya mungkin kalau yang tidak percaya diri memang karena belum belajar, belum menghayati benar Bible-nya, belum menghidupi benar-benar. Bukan, yang tertulis di kitab saudari itu ya Rasul Paulus. Kenapa harus ada kata Rasul di sana? Sementara kata Rasul itu asalnya dari Islam, ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu Nabi Allah yang diberi tugas menyampaikan firman Allah. Lah, maksudnya gini Bang, terserah maksudnya di dalam Bible Bang, Al-Quran menyebut rasul itu pemaknaannya seperti apa di Kristen, kemudian menyebut rasul itu kepada siapa, itu kan terserah Bang, maksudnya kenapa berarti percuma kan nggak benar gitu loh Mas. Sekarang maksudnya begini, saya boleh kasih analogi gini, enggak Bang, maksudnya saya kasih analogi dulu gitu. Misalnya Bang punya orang tua, punya ayah gitu. Kita beberapa di sini punya ayah masing-masing. Lalu saya sosok ayah saya adalah orang yang sangat rendah hati, orang miskin, orang yang bukan kerja kantoran, orangnya, tapi menurut saya ayah ini adalah luar biasa bagi saya. Mungkin Bang Zuma ini ayahnya seorang menteri, orang yang luar biasa. Itu terbaik buat Bang Zuma dan teman-teman yang lain di sini, Bunda siapa ini, Handi dan bla bla. Kita sama-sama masing-masing membanggakan sosok ayah kita seperti apa. Dan saya tidak etis kalau misalnya saya bilang Bang Zuma ayahmu itu tuh tidak harus begitu, harus seperti ini. Kira-kira Bang Zuma terima nggak? Gini Bu, itu salah, itu keliru, tidak cocok. Mau tidak Ibu, kata pendeta yang disakralkan di kitab Ibu, saya gunakan untuk mengatakan gelar kepada pelacur atau maling ayam. Mau ndak? Gelar suci untuk yang di pastor kalau begitu. Seorang imam pastor itu artinya bapak gitu. Ya, pastor adalah gelar mulia kepada tokoh tertentu di dalam kitab Ibu, dalam agama Ibu. Mau ndak di dalam kitab kalau dalam bahasa Latin itu artinya bapak. Diam dulu Bu, diam dulu. Bu, Anda yang mencuri, Anda yang banyak bicara. Ya. Kata pastor saya ambil untuk mengatai kambing, bisa nggak? Ya, seorang gembala bisa saja gembala. Orang di Latin sana pastor itu pastor. Mau ndak kalau misalnya pencuri ayam itu dipanggil pastor? Ya, dia seorang pencuri dong, Mas, seorang pastor. Nah, ya nah itu kan Anda pandai berarti. Giliran pencuri dipanggil dengan pastor, Anda nggak mau. Giliran penjagal selepel Paulus dipanggil rasul, Anda tidak merasa. Padahal rasul itu adalah istilah yang sangat sakral di Islam. Saya mau tanya ke Ibu, Paulus itu apa gelarnya dalam bahasa Yunani? Ya, saya nggak belajar bahasa Yunani. Nah, Ibu lebih ke Islaman daripada ke Kristenan. Kan terjawab.
Ya kita nggak apa-apa kita sebut di sini Rasul Paulus Nah, karena dia itu dia yang menyebabkan kita berdebat, Ibu. Oh, gitu. Karena Oke. kalian Nah, menyamar. Begini aja, maksudnya begini, Mas. Dan Sudah salahnya sadar, bukan- udah paham, dan Ibu. salahnya bukan Masnya dan salah bukan kami yang masuk room ini karena saya yakin 100% yang masuk ke room ini yang Paulus yang itu orang bukan rasul. Layaknya orang- Ibu mengatakan pencuri itu bukan pastor. Sama. Jadi istilah-istilah yang disakralkan di agama saudara kita jangan dipakai pada tempat sampah. Karena kami menganggap Paulus itu sampah. Ya, kenapa harus memaksa kami untuk Kenapa harus mengambil istilah kami kepada sampah? Kenapa? Memangnya dulu yang penulis ini Alkitab lagi belajar sama teman-teman. Minimal Anda sudah paham, kenapa umat Islam itu bertahan karena agama Ibu yang nyerang. Oh gitu, oke lah. Iya, Tapi agama Ibu. mungkin oknum gitu yang menyerang. Tapi kami Bukan oknum. Ini secara sistematis terencana, masif. Ini agama Anda, lembaga Anda. Kita bisa tahu gitu. Saya ajarin, agama Bu. yang benar itu bisa tahu dari buah-buah dan pengikut. Iya betul. Anda paham dari buahnya. Siapa yang suka menikung, siapa yang suka nipu, siapa yang suka mengelabui, siapa yang suka menyamar-nyamar, itulah dari buah yang kita lihat. Siapa penyesat? Dan kalian merasa kami adalah orang yang sama. Dan kami jelas di sini adalah korban tipuan kalian. Paham? Gitu ya. Nah, sekarang tak ajarin. Sekarang tak ajarin. Ibu, sekarang tak ajarin. Kata rasul yang diambil dari Islam itu adalah gelar seorang nabi yang levelnya setingkat lebih tinggi daripada nabi, yaitu nabi yang diutus untuk menyampaikan kalam ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Kalau apostolos itu adalah penyurat dalam bahasa Indonesianya atau penyampai. Nah, harusnya Paulus itu digelar penyurat kalau mau diindonesiakan. Oke, penyurat Paulus, penyurat Lukas, penyurat Matius, penyurat Yohanes. Jangan kata rasul, itu penghinaan bagi kami. Seperti itu Bang, maaf. Gitu loh. Kita bisa ngomong sebentar kah? Bisa. Gini, kalau misalnya teman-teman Muslim pengen ini tuh diluruskan gitu loh, sayang sekali akan kira-kira ini menyelesaikan masalah enggak sama? Menyelesaikan masalah. Kalau Kristen percaya diri dengan wajahnya sendiri ke Yunanian, berhenti debat kita, berhenti dialog lintas agama. Buat apa? Tuhan kalian Theos, kitab kalian Biblos, membawa agama kalian penyurat apostolos. Saya menyadarkan Ibu, karena ini kita sudah mendarah daging mencuri barang orang. Gitu. Oh, kalian merasa kami mencuri gitu ya Allah. Iya, Bu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Inilah hebatnya kalian. Kalian itu pelaku tapi merasa korban. Kalian pelaku merasa korban. Tadi saya tanya, apa bahasa Yunaninya gelar Paulus? Saya tidak tahu. Tapi giliran kata Rasul, Anda makan. Itulah tadi contoh saya kasih. Bisa nggak pencuri ayam? Bisa nggak pemerkosa ayam? Pemerkosa ayam saya namai pastor. Nggak bisa lah. Nggak bisa, Bu. Coba bayangkan kalau pencuri ayam ditangkap polisi. Seorang pastor ditangkap polisi karena dia telah mencabuli seekor ayam. Mau nggak, Ibu? Ya, kalau bersalah silahkan. Karena pastor, dia seorang gembala. Bukan pastor, tapi pencuri ayam. Mencuri dan mencabuli ayam. Pencuri boleh nggak pencuri kita ganti dengan pastor? Ya pastor manusia, dia memang bisa salah juga kan? Bukan, gelar pastornya boleh nggak diganti ke pencuri? Gelar aja, gelar yang kalau misalnya dia manusia kemudian dikasih gelar yang bukan berarti dia terlepas dari kemanusiaan. Orang pencuri ayam diganti seorang pastor pencuri ayam. Pastor tersebut keciduk mengambil ayam. Padahal pastor ini adalah gelar suci di iman Ibu. Kenapa diambil dinisbahkan kepada maling ayam? Mau ndak kayak gitu? Gini, ini saya nggak tahu konteksnya
situ mau pakai analogi seperti apa, tapi ya kalau namanya pencuri ya dihukum aja. Kembali nangkap ya. Kalau gini, kalau mau ngebahas Rasul Paulus yang saya kenal, kenapa kami menyebut dia rasul gitu loh? Dia dari seorang penjahat, dari pembunuh, bahkan Karena ibu dulu. Ibu Wanda, Ibu ngerti nggak arti rasul apa, Bu Wanda? Ya menurut saya di dalam pengikut Kristus gitu. Di mana? Di mana bahasa rasul itu pengikut Kristus? Di mana, Bu? Kalau di kita di dalam kisah rasul ini adalah kisah-kisah para rasul gitu, termasuk Enggak, Paulus. kata rasul ini dulu, Saya sekali lagi gini, saya bukan paham bahasa Yunani segala macam. Kalau itu yang saya kasih paham aja, Mak. Berarti saya tidak begini, saya bukan tidak mau kasih paham, saya tidak mau menerima perspektif dari teman-teman karena loh, itu akan itu bahasa kami, itu istilah kami. Ya nggak bisa dong, lalu saya tidak boleh gunakan bahasa ini. Nggak boleh Anda menggunakan, layaknya saya nggak boleh menggunakan kata pastor kepada pelacur. Saya sudah tahu persoalan teman-teman muslim. Oh ternyata Cuma di KBBI kata dulu ya, saya jelasin. Ya, silakan tunjuk itu, besarin. Ya. Oke. Menurut KBBI ya mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Paham, Bu? Ini KBBI, Bu. Iya, KBBI-nya datang dari kapan? Kami punya Bible kapan? Bukan KBBI lagi yang salah. Kan inilah akibat merampok. Anda sudah merampok, sudah menikmati, Anda belum sadar. Ditanya nggak mau. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Kenapa berat kali? Kalau mau jadi Islam aja. Jangan menggunakan Bu, jangan Anda itu hanya Sam, tapi menggunakan seragam polisi jangan. Nah, ini bangnya apa berkuar-kuar gitu karena saya nggak ngerti asal kata biar yang lagi ya. Kan Bu tadi masuk ke sini membahas kenapa ada debat. Kalau Kristen itu percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, kita akan laksana Hindu dan Islam. Tidak ada dialog karena Hindu percaya dengan agamanya sendiri. Hanya Kristen ini. Kalau di Yahudi nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar Islam. Itulah Kristen. Oh gitu ya. Serigala berbulu jangkrik. Serius sedang ada ketawa. Itulah kalian. Itulah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Hormati kita lah, hormati dia. Tapi menurut kita beda lagi tuh. Nah, ya menurut Ibu silakan aja. Seorang maling tidak mungkin mau mengakui dirinya maling. Itu pasti. Sekarang coba Anda pertahankan argumen Rasulnya. Dari mana Anda kata Rasul dan apa maknanya sesuai dengan bahasanya? Silakan. Ampun. Itu saya mampu, tapi saya tanya dulu, saya punya dokter ahli kitab gitu. Saya tidak mau asalnya. Dokternya yang suruh hadapi saya, Bu. Saya Bang Suma. Dokternya suruh ke sini. Oke, kirim nomor WA saya ya. Di YouTube saya ada nomor saya bertaburan. Silakan Anda lihat di sana nomor saya. YouTube Zulkifli Mabas, ada nomor kontak saya di sana. Dokternya suruh bicara langsung kepada saya. Kita live kan. Oke. Ya, Bu ya. Dari Paulus. Kenapa kemudian Islam mempertahankan lidahnya dari ronrongan serangan Kristen secara masif? Oke. Berarti maksudnya kalau saya nggak tahu serangannya seperti apa gitu. Misalnya kata Rasul itu tahu udah dirampok, itu contoh salah satunya. Oh gitu. Sekarang ini teman-teman tuh tidak tenang ya ketika dalam Bible kami aja. Dari dulu tidak tenang. Nah, dari dulu. Saya serius nanya gitu loh, karena saya tidak terlalu. Iya saudariku, dari dulu Kristen ini datang ke Indonesia mencoba untuk menggunakan agama Islam agar lebih mudah panen jiwa-jiwa yang tertidur di Islam. Itu tujuannya. Misionaris menggunakan istilah Islam untuk membodoh-bodohi. Dibalas sampai dulu ya, Di. Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Ini Bu Wanda sama Bang Juma dulu biar teredukasi lah. Iya, maksudnya kita ngomong tuh sambil dengarkan selesai gitu, nggak bisa yang kayak tadi. Saya kalau teman-teman berhadapan dengan saya mau membedah arti kata atau di segala macam itu saya angkat tangan gitu. Tapi bukan berarti saya mengalah atau iya itu kan nggak juga gitu. Ya Anda harus bertahan daripada malu.
gimana bertahan, saya paham gitu. Saya bertahan gitu, kalau hanya belajar salah seperti teman-teman saya yang lain kan Mestinya gini aja, kasih edukasi yang gampang aja. Bu Wanda dengerin dulu ya Bu Wanda ya. kita dialog aja nggak Bu Wanda masuk izin Bu Wanda supaya ini masuk ke topik daripada gini aja ya. Kata ras itu Bu tidak ada di original teks Bible Ibu. Oh, oke, nah, ya, satu ras itu bahasa dan Rasul itu Bible ibaratnya itu apostolos gitu ya. Nah menurut Bang Juma tadi surat menyurat bisa juga apostolos itu utusan. Jadi kalau apostolos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya mengikuti koridor bahasa Indonesia yaitu utusan. Ya murid Nah, kita kalau kan Anda gengsi, itu dengerin dulu Bu. Terakhir. Kalau Anda gengsi mengatakan Paulus adalah ganti aja menjadi Yunani Apostolos Paulus. Saya yakin kalau Ibu pakai Apostolos Paulus tidak ada yang ganggu, aman, tenteram, damai di sana. Gini Bang, Gitu saya ya. paham nih. Saya paham, terima kasih Iya. gitu. Tapi kalau sebut apostol misalnya saya maaf ya, saya sebelumnya pernah di Italia gitu, di Roma gitu. Dan saya baca Bible dalam bahasa Italia. Ya Rasul Paulus itu sebut apostolos dari paham dia Bang Juma. Itu lebih parah lagi, Benar Yunani benar. Yunani benar Bang Juma apostolos. Orang ngomong belum habis gitu loh. Terusin. Tapi sudah dipotong-potong gitu. Iya. Teman-teman di sini semua orang paham, orang mengerti gitu. Iya. Nah gitu, ketika baca pakai bahasa Italia gitu, gunakan kata apostolos itu para murid. Ya selain Yesus itu semua kita adalah para rasul, para murid. Para murid kita sebutnya seperti itu gitu. Dan terserah kan, saya baru paham oh ternyata rasul itu ya mungkin karena saya belum belajar sampai ke sana gitu. Ternyata itu kita murid dari teman-teman muslim gitu. Itu mungkin ranahnya nanti saya boleh tentu saya belajar lagi gimana saya bisa nanti ditanya lagi saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Tapi jadi pernah baca Bible di Italia berarti di situ saya dari ya apostolos ya Bu ya. Bu, jadi di Bible Yunani itu nggak temukan rasul ya apostolos ya Bu? Kalau Yunani enggak, karena saya belum pernah baca dan itu sulit bahasanya sehingga mungkin orang-orang Bible mungkin yang ahli kitab dari sampai di sana. Udah jelas dia Bang Juma dia akui kok. Hanya membaca bukan membedah diksi atau kata yang dipakai di dalam enggak. Itu orang-orang yang belajar khusus gitu. Oke, Ibu ini Pak kok Bang Juma paham dia. Silakan Bang Juma paham dia apostolos itu sebaiknya Iya, dan memang biasanya tuh yang berlembut-lembut itu adalah misionaris. Membungkus diri, pura-pura lugu gitu, padahal sebenarnya dia tahu. Ini saya yang baru ngomong siapa gitu. Ini nggak bagus loh untuk dialog gitu. Biasanya. Sama orang yang gitu. Itu bisa kan tadi Ibu mengakui Ibu pernah belajar sampai ke sana. Tapi kenapa panjang lebar tadi? Kenapa panjang lebar tadi Anda bertanya? Saya tak tahu rasul apa, bahasa Yunani-nya apa. Anda tadi nggak tidak? Bahwa Anda tidak tahu. Saya tidak belajar bahasa Yunani, saya bukan ahli kitab. Tadi saya tanya Ibu, saya tanya apa bahasa original teksnya Rasul gelar untuk Paulus. Anda mengatakan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Belakangan yang ikan tadi apa? Mundur aja. Nah, ya, kalau misalnya tadi. Jadi bentar di Ibu menjelaskan barusan apa? Anda pernah ke sana, Anda tahu. Gini loh Bang, maksudnya ya, saya bilang jangan suzon gitu loh. Dengar baik-baik, saling mendengarkan itu kan bagus loh. Saya ke sana bukan mau belajar, bukan belajar kitab suci. Itu hanya orang-orang yang ahli kitab yang belajar sampai membedah kata asal katanya dari bahasa mana-mana. Saya ke sana, tinggal di sana untuk studi dan saya baca kitab suci dalam bahasa Italia, ada kata-kata apostolos di dalam gitu. Nah, itu berarti Anda di sana studi kan? Ya studi kan ada studi apa kan Anda belum tahu kenapa harus Anda membaca kitab bahasa Itali. Anda temukan kata apostolos. Tadi Anda mengaku nggak tahu. Ya Allah sumpah. Tadi kan kamu tanya asal katanya bahasa apa, saya tidak tahu kata asal katanya apa. Loh, tadi Anda membahas apostolos. Gini. Ibu Wanda sekarang Anda udah tahu mestinya apostolos. Masihkah Ibu mau mempergunakan kata rasul? Ya karena di Indonesia saya pakai Bible, saya pakai kata rasul dong. Waduh, saya baca kemudian saya baca dengan umum. Aduh. Jadi percuma.
ibu masuk sini percuma menasehati. Berarti siapkan kuping ibu selalu mendengarkan suara saya. Akan saya gonggong semuanya Kristen di Indonesia sebelum mereka melepaskan Rasul. Iya, memang kan dialog, bukan dialog. Ini kami mempertahankan akidah. Saya tulis di sini dialog lintas agama. Omong aja di sini. Dialog lintas agama. Dengarkan, dialog lintas agama itu membahas agama, termasuk membahas kata Rasul yang kalian rampok tanpa malu-malu. Paham? Harusnya kasih judul harus paham. Ternyata di kalian mau yang santun, mau yang terpelajar, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau tua, mau muda, ternyata sama aja. Tabiat rampok ya rampok, kan gitu. Ya, terserah. Sebentar. Bukan terserah. Ini keadaan. Ini keadaan di agama saudara, bahwa Anda sudah nyaman dengan hasil rampokan. Ibu Wanda, dengerin dulu. Bu Wanda. Anda menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi Anda mengambil kata Rasul. Kalau saya janda saya ke laut, cebur diri. Kata Rasul menurut KBBI itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda ingkari adalah Anda untuk menyesatkan generasi Islam. Paham? Sekarang saya Bu Wanda. Nah itu, catat itu, dengarkan itu, tulis baik-baik dalam pikiran dan hati ibu bahwa agama saya masuk ke Indonesia ini, ajarkan agamanya, ajarannya dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Dan memang itu memang pesan di dalam kitab ibu. Filipi 1:18 itu memang pesan. Baik diajarkan itu dengan maksud mengelabui atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Oke? Jadi memang ada maksudnya. Kitab yang itu, Kristen itu diajarkan secara itu jelas dalam 1 nomor 18. Kalau kami bodoh karena Kristus apa itu banyak? 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi kita berdebat yang sopan, bukan begini yang ini sopan kali, ini sopan sekali. Coba izin rendah Juma. Ngomong kemudian kayak dominasi gitu. Supaya ibu itu diterapi, itu aja. Nggak mungkin kalau saya diterapi. Saya bacakan dalil Bu ya. Saya bacakan dalilnya. Sedikit akhi. Dengarkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan bersuka cita. Di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana dengan kata propasis. Propasis itu adalah mengelabui atau maksud palsu. Oke? Itu. Itu kata Paulus, Bu. Kata Paulus, itu kata Paulus. Oke, saya belum baca karena saya juga orang yang kurang baca sih. Membacanya aja belum. Habis itu Anda belum membaca satu ayat. Habis itu Anda mengatakan jangan baca satu ayat, baca satu perikop. Satu ayat aja enggak baca, apalagi satu perikop. Kasih Ustaz unggul. Oke, tapi dia ini pandai mengerti, tapi PP-nya bercadar, dia berfoto di dalam gereja. Di dalam gereja foto, tapi dia bercadar. Itu udah menjelek. Naris kesiangan. Ustaz unggul. Ustaz unggul bicara. Izin Ustaz unggul, silakan Ustaz. Itu pakaian budaya di sana, bukan pakaian ciri khas beragama gitu loh. Apa-apa. Iya. Kristen ada yang pakai kerudung juga. Ya oke. Bu, boleh saya bicara sedikit aja. Saya ini dikenal santun, sedunia maya, sedunia nyata. Kalau sama saya ibu masih berdebat juga, berarti justru motif ibu yang tidak mau berdiskusi dengan baik. Ibu katakan tadi studi di Italia, dan itu udah jelas di sana dipakai apostolos. Waktu di Australia, ya mereka memakai kata apostle. Terus son of God. Ya, artinya mereka menerjemahkannya itu tidak berbenturan dengan terminologi dari bahasa Qurani.
ketika Kristen menerjemahkan, mengambil dari terminologi Qurani, tapi maknanya digeser. Seandainya nih, ya dikatakan yang Rasul itu Rasul Yesus, maknanya masih tetap sama, Islam bisa terima. Tetapi ketika Paulus dikatakan sebagai Rasul, artinya Kristen menyamakan tingkat Paulus bacer, ya, seorang pembantai umat Kristen awal-awal, pengikut Yesus sejati, lalu diangkat sebagai Rasul. Nah, ini udah jelas penantangan di sini, Bu. Yang Ibu tadi harusnya udah paham lah ya. Seandainya dipakai bahasa aslinya, ya, apostel, theos misalnya. Yakin, Bu, kalau misalnya nih bahasa Amaiknya Yesus memanggil Bapa dengan Abba, A-B-B-A, Abba. Umat Islam nggak peduli gitu, tapi ketika dikatakan Allah kemudian digeser maknanya, selalu akan berbenturan. Sepanjang LAI dan LBI menjadi banci, tidak mau memakai kata theos, ya itu resikonya. Ustadz jangan ulangi kata tadi, dia harus waria. Nanti kena peringatan langsung turun. Benches, ya, kalau mereka benches nggak berani memakai kata theos, selalu akan berbenturan dengan umat Islam gitu. Jadi seandainya dipakai bahasa aslinya, kenapa sih nggak pede pakai bahasa asli? Kalau kita nggak pernah loh, Bu, Ibu pernah lihat nggak kita bertempur argumentasi mempertahankan akidah dengan saudara-saudara Konghucu, Hindu, Buddha? Nggak pernah, karena kita menghormati itu keimanan mereka. Ketika teknologi Islam jolong, nah itu siap dengan kita. Saya bersyukur di balik kebencesan LBI dan LAI, justru akhirnya kita membongkar. Kalau saja Ibu Theos ya misalnya, itu aman itu, Bu, Kristen dan Katolik aman. Tapi justru dengan mereka mempertahankan kebohongannya, akhirnya malah terbongkar-bongkar. Yang tadinya kelas nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Dengan debat-debat ini, itu kalau nanya manfaatnya. Jadi 2 poin saya tutup nih ya. Yang pertama, Ibu tahu berbenturannya karena pencurian terminologi dari bahasa Qurani. Yang kedua, serkan kelas-kelas jemaat atas penipuan dan penyembunyian dari teks originalnya. Ibu harusnya lebih pintar kok, khusus di Itali lagi, ya kan, dekat dengan kerajaan Romawi dan Vatikan. Oke, Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya untuk penjelasan. Saya juga tidak membantah karena saya bukan pelajar khusus kitab suci. Jadi ya kita lahir ini sudah gitu loh. Ini mau dibilang ini warisan, dan kita mendalami mendalami keimanan kita pun belajar gitu, bukan benar-benar sadar gitu. Tapi kita benar-benar belajar tahap demi tahap, lalu kemudian ini bahkan bukan Alkitab ya kita ikuti aja gitu. Ternyata ini lalu oke, terima kasih ya, mungkin karena saya masih dalam tahap tadi ya, saya mungkin Intinya Ibu sudah paham ya. Intinya sudah paham karena tidak berani memakai terminologi asli, jadi berbenturan. Andai Ibu ganti kata theos ya, itu yakin tidak akan berbenturan. Ini aja deh. Selamat malam Kak host. Saya dari saya udah cukup, Guru Ndazuma, thank you host, thank you standby. Jadi intinya di sini adalah bahwa LAI tolak LAI TIB 2023 ini direvisi ulang lah. Gunakan istilah-istilah Kristen saja, nggak usah pakai istilah-istilah Islam dalam terjemahan, Bu. Itu intinya, Bu. Ini penyebabnya. Anda tahu pendeta Yakub Sulistyo? Dia seorang pendeta yang kritis bahwa kami Kristen itu tidak baik memakai istilah Islam. Lebih baik terjemahkan ulang, itu satu. Anda tahu yang namanya Christian French di luar negeri yang kebanyakan Kristen andalkan dia, apa statement dia? Kristen Indonesia itu kenapa mereka menyembah Tuhannya umat Islam? Karena masih mempergunakan kata Allah. Makanya kalau Bible di Indonesia nih, Bu, atau yang Ibu sebut Alkitab, lu bawa ke luar negeri, Bu, nggak laku. Itu loh, Bu. Ya karena kan orang pakai bahasa di sana, ngapain bawa bahasa Indonesia ke sana? Artinya Bible Indonesia itu tidak universal. Karena original teksnya nggak ke bawah-bawah, gitu loh, Bu. Oke, itu intinya. Nah, ini artinya ya mungkin yang
soal ini adalah para ahli kitab Indonesia ya. Ya, Bu Wanda, Ya, mungkin izin saya boleh Bu sekarang Wanda? biar diskusi sore hari ini. Intinya adalah Intinya LAI harus revisi ulang, jangan menggunakan istilah Islam lagi dalam terjemahan itunya. Ya Pak Handi ya. Terima kasih ya Kak ya saya nggak tahu Kak blokir ya. Sudah di suara-suara kita ini didengar, apalagi saya yang Iya sabar Bu, sabar Bu. harus diterjemahkan ulang, luar biasa. Menurut ya teman-teman nanti saya bahas, saya tidak bisa membantah juga karena saya bukan ahli kitab gitu. Udah Pak Ibu, Iya sabar Bu. Apa yang Pak Jono mau sampaikan dengan topik ini? Iya topik ini tentang Rasul ya Bang Handi. Iya. Ya terima kasih ya sebelumnya Kak Blokir. Selamat malam teman-teman semua udah dinaikkan. Shalom salve Bu Wanda ya. Salam kenal. Jadi tentang Rasul ini memang sering dibahas ya tentang kata Rasul ini originalnya bagaimana. Saya mumpung di sini banyak yang menonton, buat Bu Wanda juga, saya izin berbagi ya sedikit teman-teman. Kalau boleh saya buka kamera. Poinnya mau menjelang maghrib ini. Iya Pak Handi, saya maafkan nih HP saya agak lemot. Bagaimana caranya buka kamera ini? Nggak usah pakai kamera, langsung aja Bang. Kita percaya kok. Ya, saya dibesarkan boleh? Kak host. Saya dibesarkan boleh? Ya. Jadi kata Rasul ini sebenarnya ada situs di Malta ya, satu negara di mana mereka punya situs bersejarah, bisa dicek sendiri. National Trust of Malta. Jadi ada situs yang bernama Gain Rasul Fountain St. Paul. Dari saat Rasul Paulus ya, Santo Paulus. Jadi Paulus ketika mengunjungi Malta ini, mereka membuat situs yang bernama Gain Rasul Fountain. Jadi ini memang situs yang lebih awal dari keislaman. Jadi Rasul ini gelar yang disematkan kepada Paulus, apostol kalau kita pakai istilah Yunani ya, Paulus pada ketika dia mengunjungi Malta. Jadi mohon teman-teman Muslim, hampir 1.000 orang yang di sini, silakan cek sendiri. Oke baik. Saya tanya dulu ada tempat bersejarah. Ya udah, Rasul itu bahasa apa? Sebentar. Nah sedikit. Iya baik. Rasul itu bahasa apa? Jadi begini ya. Tahu sini dulu. Nggak usah kesini dulu ditanya udah. Ya saya jelaskan. Waktunya karena pada mau salat maghrib Bang Jono, langsung pelajaran. Lagian di situ bukan kata rajul. Di situ kata rajul bukan rasul, jadi jawab aja. Waktunya nggak ini Bang Jono, waktunya turunkan ya. Saya turunkan ya. Katanya rajul, bukan rasul, itu rajul. Kok bisa baca nggak? Kok bisa baca nggak? Itu rajul bukan rasul. Baca nggak? Ini Rasul. Biarkan saya dulu. Ini izinkan saya menjawab. Ini pernah dibawa oleh Billy. Ya sekarang nih bro, gini aja. Bikin malu. Gini aja bro. Bikin malu. Izinkan saya bicara. Kerampa deh. Original teksnya kan bahasa Yunani, tentunya tidak ada. Tidak pakai. Selesaikan. Nah makanya saya katakan ini terdapat gelar yang diberikan orang-orang Malta. Kamu orang Malta? Makanya izin saya menjawab. Gak usah, nggak ngaruh. Bahasa Semitik. Saya minta saja kalau Anda nggak bisa tunjukkan di mana original teksnya kata Rasul di Bible Anda. Izinkan saya menjawab. Tidak ada karena. Ya sudah kalau tidak ada ya udah tadi yang berarti nyolong. Tetapi asal kata Rasul ini dari abad pertama itu sudah rajul, ada disematkan pada Paulus. Bukan Rasul dengan Rasul. Ini bahasa Semitik. Kok bisa baca itu rajul. Rajul itu rajul bukan rasul. Sementara kalian pakai kata rasul. Itu rajul. Perhatikan hurufnya rajul. Udah diakui bahwa ini di abad perempuan dia sudah ada gelar. Udah diakui tadi bahwa di original teks Bible Anda itu nggak ada kata rasul. Terus ngapain lagi ngemis-ngemis? Kenapa Anda tidak mau mempergunakan yang ada di original teks Bible? Kenapa Anda tidak mau mempunyai jati diri dan harga diri? Kenapa? Bukan Bang Handi, saya jelaskan Rasul ini.
Yang saya jelaskan asal usul kata rasul ini. Ya Jadi oke, kata sekarang rasul terjemahan ini pakai jen. sudah ada Sebentar dulu. ayat pertama. Sebentar dulu. Yang ada di terjemahan itu pakai pakai S. Bakti. Saya kan udah jawab tidak ada. Kalau tidak ada udah diam selesai. Iya, tapi kan ini Apalagi kata mau nyolong rasul ini lagi? berasal dari abad pertama. Ya udah nggak usah ketika asal-asal. Paulus. Saya persilakan Jadi sekarang gimana? juga LAI pakai apostolos saja. Tadi gue bantai ya, tadi gue bantai ya. Nggak usah dibantai nih, sampah dibantah kok, nggak usah. Sampah dibantai. Ke Malta, Anda bisa ke Malta dan Ya udah, silakan. Anda pindah aja ke Malta. Silakan ke Malta sana jadi kita harus Kristen. mengerti asal usul kata rasul. Kalau selalu ajarin kemari di Bible-mu nggak ada kata itu, udah selesai. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa Apostolos itu bro, gini langsung. Apostolos itu terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Paulus mereka menjadi orang Sebentar Kristen dulu, tidak? dengerin dulu. Apostolos terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Bang Handi. Apostolos terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Bagaimana? Jawab aja. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya kalau orang Indonesia mengartikannya sebagai utusan. Ya udah selesai. Di Indonesia Ya, tapi ini. Rasul, ini kita lihat dari etimologi Ngapain lu bahas akar lagi katanya. itu? Ini orang itu Waduh, jujur, Bang Handi dia berdiskusi. jujur tapi dia bantah kejujurannya sendiri loh. Enggak, Bang Handi. Itu kan dari bahasa Indonesia. Kita lihat yang lebih jauh lagi. Ya Dari usah, abad nggak usah pertama. jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Waduh, udah sejarah Bang Handi namanya. Ya sejarah sampah, ngapain sejarah sampah begituan? Jadi Bu, ya, ini Ya kan nggak usah hak turunin jawab aja lah, nggak Nabi perlu ya. diajarin. Turunin. Sebentar. Turunin aja. Turunin, nggak berkualitas. Suaranya double. Habis-habisin. Tadi izin ya saya, mohon maaf. Dia sudah akui, Bu Anda dengerin. Dia sudah akui tidak ada kata Rasul di original text Bible. Kalau apostolos jujur nih, harga diri dan jati diri Kristen di Indonesia, apostolos itu diterjemahkan ke Indonesia menjadi utusan. Kenapa jadi rasul? Kenapa? Itu loh. Jadi sesuatu yang bisa singkat, lu perpanjang supaya apa? Colongan Anda itu bisa kita terima supaya dipakai untuk nipu gitu loh. Kristenisasi. Boleh ngomong nggak? Maaf, teman-teman bisa boleh ngomong nggak? Boleh. Gini, Boleh ya tadi. Nggak usah ngomong. ada yang Udah. Setiap kali ada yang tanya Udah, ini jelas. Kalau misalnya Jelas sana Ya, di maksudnya tempat gini, menasehati. Kalau ini masih Jelas, biarin. Bu. Biarin. Itu rubah aja Rasul di situ di pede Bu dengan istilah dalam Bible Bu pede. Bolos di bolos. makanya kita sudah kayak gitu. Udah. Gitu, karena Kita udah daripada paham debat itu kan jadi malu gitu kita mendengar. Jadi bukan Ya ada udah, asal katanya, makanya nggak Biarin dulu yang ngomong, biar ngomong makanya dulu. dia nggak ahli kitab, bukan ahli kitab, jadi nggak ada karena memang pencarian dia. Bu, ini kata dia Rasul internet. diomong, Bu. Kata Rasul, Bu, jangan kepanjangan. Tadi Ibu kan dengar, Bu Anda dengerin dulu, Bu. Nah, jangan melebar, saudara. Tadi teman Anda itu dia sudah akui bahwa kata Rasul di Bible itu nggak ada. Oke, yang ada adalah apostolos. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia utusan. Jadi nggak usah lagi nyolong kata Rasul. Singkat kok, Bu. Kenapa dipersulit sih? Iya, Paham, maksudnya gini saya ngomong. Ya udah, kalau udah paham Saya nggak usah paham, ngomong. saya paham. Ya udah, selesai. Nggak bisa dong. Saya udah ini paham. karena ini sama-sama yang Jono tadi bukan ahli kitab, bisa dia bilang nggak ada asal katanya lalu apostolos itu ke Indonesia utusan Tuhan. Padahal bukan utusan Tuhan, itu murid. Apostolos, apostolis. Itu murid-murid. Heran saya. Ya itu kan Jono, makanya menerima Jono. Jono tuh dia bilang asal kata Rasul kata aslinya nggak ada. Tapi kan memang pencari dia Bersama dia. Bu, boleh Bang Andi izin nggak? Boleh izin nggak? Ini buat teman tidak punya keilmuan yang dibawakan tadi itu din le artelwa itu sebuah situs. Kalau di Jawa yang senang naik gunung tuh namanya petilasan. Konon katanya Paulus pernah ke Malta ketika kapalnya rusak dihantam badai. Lalu karena kekurangan air dia membuat mukjizat. Nah tadi liciknya si Jono itu
ketika dia mengartikan kata razul, pindah ke situs lain, ras yang artinya kepala. Dalam pengertian bapak-bapak gereja, Paulus memang kalah bagi mereka kan ya, kepala atau ketua imam. Di situs yang sama di bawah ya, gan itu artinya spring atau mata air yang memancar. Dengan tipu dayanya Paulus mengatakan saya sudah mengeluarkan mukjizat sehingga keluar mata air. Padahal di situs airnya ini di situs yang John bawah, di bagian bawahnya. Gan artinya itu spring atau mata air. Kemudian razul disebut pula di sini is an Arabic first name denoting that the place could have belonged to or been found by somebody by that name. Ya, jadi itu nama Arab ya, menunjukkan kepunyaan tempat itu, diakui tempat itu milik Paulus Malta. Jadi bukan razul seperti yang kita bahas ini, rasul gitu. Jadi dia melakukan penipuan ketika mengambil kata ras, dia pindah ke situs lain gitu. Bang Andi, standby. Islam gak pernah terkalahkan soal wawasan. Boleh nambahin dikit gak? Mantap. Ustadz. Boleh nambahin nggak? Tes. Keren, saya senang kalau teman-teman Ustadz pintar-pintar. Halo. Iya, Uji nambahin Ji ya, silakan. Oke, nambahin ya. Tadi benar apa yang katain Pak Unggul tuh. Itu gan razul itu ada di tahun 1725 ya pembuatannya. Bukan dari kata rasul ya. Itu salah lagi tuh. Makanya dilihat dicek dulu gitu. Makanya ini penyesatan juga ini. Si Jono ini penyesatan. Nanti aneh pengen bantah itu ini penyesatan gitu. Walaupun bukan kata rasulnya. Tapi di situ disebutkan mata air, dan rasul itu berdasarkan dari nama Arab yang membuatnya. Ya. Oke, lanjut. Itu Bang Zuma tuh. Itu rasul. Ini bukti ya. Ini yang dimaksud ini. Ini yang diterangkan di sini. Yang di atasnya ada patung kecil Santo ini. Ini itu katakan bahwa gans rasul berarti mata rasul Santo Paulus. Oke. Nah, ini benar yang dikatakan oleh adik saya tadi bahwa dalam bahasa Latin tadi dia bilang kan abolisi 1900 pernah hilang, lalu renovasi yang kedua 2009, bukan dari abad ke-1. Bohong itu. 1975 Saman and Master Vilena. Oke, jadi nggak ada itu tipuan itu teman-teman. Bukan abad ke-1 ya, tadi dia bilang abad ke-1 katanya. Bukan. Awas kembali kameranya Gurunda. Enggak, sengaja aku matikan lampu. Oke ya. Nih. Razul. Oke. Penyesatan nih yang Bang Juma ya. Boleh tanggapi. Silakan Bu. Mau melintir kemana pun. Kasih kesempatan dia. Silakan Bu. Apa yang mau dia omongin? Oke, ini mungkin biasa cerita tadi ya soal kata rasul, penggunaan dan kita itu kesalahan. Kalau misalnya ada terima bahwa saya mengiyakan bahwa itu kesalahan. Kalau memang kemudian jadi diskusi lagi kan saya bolehkan untuk saya itu untuk orang-orang saya romo saya atau ahli kitab gitu ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Bukan pertanyaan, tanggapan saya ke teman di bawah chat Makassar Black Road. Paulus bukan. Jangan ditanggapi di bawah, Bu. Bu, ditanggapi di bawah, yang di atas saja. Di atas ada 9 orang, 8 orang kami di sini. Udah, ini tanggap kata rasul aja dulu, Bu. Kata rasul. Paulus kan. Iya. Masih soal Paulus tadi yang dibahas. Lalu kemudian ada catatan bahwa Paulus itu bukan murid Yesus gitu. Nah, di Bible saya, Paulus itu aslinya namanya Saulus. Saulus itu dia bertobat, dia menjadi pembunuh, menjadi pengikut Kristus. Sejarah udah tahu Bu sejarahnya, Bu. Kemudian dia biarin dulu ya. Mantan nabi juga, Bu. Nabi juga. Sejarah pada intinya adanya dia adalah pengkhianat, dia bukan pengkhianat, dia adalah pembunuh, pengejar pengikut Kristus, orang-orang Kristen dia bunuh gitu. Tapi kemudian Tuhan pakai dia membalikkan dunia dia yang jahat menjadi orang baik gitu. Kalau khotbah di gereja aja, Bu, khotbah Bu. Biarin dulu. Ya, ini Bu tanggapi Bu.
Wah, kan Ibu menanggapi. Apakah Paulus murid Yesus? Lu tanggapi, Bu. Murid atau bukan? Ya, murid Kristus. Di mana datanya Yesus? Paulus murid Yesus, di mana ketemunya? Karena dia udah bertobat. Di mana pernah ketemu dia? Oh ya, dasarnya di Bible kita ada di Kisah Rasul, di Saulus yang bertobat. namanya murid dan guru itu. Dengar dulu, Bu. Bu, ya, murid itu pernah ketemu gurunya, pernah diajarin. Murid ini diajarin oleh guru. Nah, di mana Yesus pernah mengajari Paulus sebagai murid, di mana? Nggak pernah. Ya itu kan dia penglihatan. Oh, itu namanya murid. Itu namanya murid rohani. Namanya murid rohani, murid halu. Ya, kita ini nggak berbicara murid halu, tapi murid nyata sesuai data. Kalau murid halu jangan dibahas di sini, Bu. Dikatain seperti apa? Tapi di Bible kayak seperti itu. Ya, sebelumnya Saulus. Ya, Anda kan mau menjelaskan bagaimana Saulus mantan nabi ini perjalanannya ke Damsyik. Dia ke Damsyik itu masih ingin menganiaya murid-murid. Di tengah perjalanan mereka dibutakan, rebah dia karena terus bertanya, apakah engkau Tuhan? Nah, ada lagi suara dari ini, akulah yang telah kau aniaya. Itu kan begitu ya, Bu? Ini Yesus, Bu. Bu, gondrong, Bu. Udah, kalau masalah data, Bu, ini Bible berjalan semua di sini loh. Bible berjalan, Bu. Jadi di sini ya, Bu, ya. Paulus itu sampai botak 7 kali, gondrong lagi, gondrong lagi, botak lagi. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau Saulus itu murid Yesus, karena mereka ini nggak pernah ketemu, hidup sejaman nggak pernah ketemu. Paham? Kalau murid rohani, Profesor Handi, saya juga muridnya Yesus, bahkan lebih hebat dari Paulus. Paulus menulis surat, saya menulis email. Iya, sama. Jadi gitulah, Bu. Jadi nggak usah lah terlalu halu. Lebih baik Ibu itu hidupnya praktis, yang nyata-nyata saja. Itu loh, jangan terdoktrin banyak, nggak enak loh. Ini ruang publik loh. Nah, ini kalau Ibu omongin di gereja laku, tapi kalau dari area publik kasihan Ibu jadinya. Sekali lagi saya katakan ya, sampai gondrong, botak lagi, dicuk lagi, botak lagi. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini bisa membuktikan kalau Paulus itu dalam murid Yesus. Nggak bisa kan? Nggak, karena Paulus nggak pernah berguru sama Yesus. Ya itu dalam Al-Quran, ya terserah gitu. Di Bible nggak ada datanya, Bu. Itu kan nggak bisa. Di Bible datanya mana, Bu? Memaksa kami untuk mengikuti dalam Al-Quran. Bu, di Bible datanya mana kalau Yesus pernah ketemu Paulus? Di mana? Ya tadi baca tadi. Itu nggak ketemu, Yesus sudah nggak buka. Gue nggak dengar siapa-siapa nih. Mungkin sinyal gue. Kalau dengar, mohon pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya, Bu Wanda. Dan terima kasih buat host, Bang Oji, Profesor Handi, Bunda, dan lain-lain ya. Assalamualaikum. Yesus gondrong. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bu, oke teman-teman, sementara saya Bang Handi, sementara saya izin dulu maghrib ya teman-teman semua. Jangan pamit, jangan pamit. Salam tauhid, salam Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaidama. Ye. Jamaah. Alhamdulillah.